Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak Sulawesi, salam anak Bugis, salam sopan santun untuk kita semua. Perkenankanlah saya untuk menyampaikan beberapa kata untuk dijadikan sebagai pelajaran, untuk dijadikan sebagai nasihat bagi yang ingin menjadikan pelajaran, bagi yang ingin menjadikan nasihat. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa kata dan membahas lagi dan lagi, yaitu tentang masalah khilafiyah atau perbedaan pendapat, agar kita sebagai orang-orang awam atau orang-orang yang paham agama jangan mudah terpancing sehingga kita mengeluarkan kata-kata yang kasar. uh, itu akan merugikan diri kita sendiri. Ketika ada saudara kita yang suka mengatakan bid'ah finnar, ketika ada di antara kita yang melakukan, ketika ada di antara kita saudara-saudara kita yang melakukan misalnya maulid, acara tasyah, ataukah yasinan setiap malam Jumat, ataukah kunut, ataukah ketika imam membesarkan bismillah. Ketika ada di antara kita, saudara-saudara kita melakukan hal itu, kemudian ada yang mengatakan bid'ah finnar, kita jangan mudah terpancing. Kita harus santai, relax. Ketika kita menyaksikan di depan mata kepala kita sendiri ataupun di sosial media, ketika di depan mata kepala kita sendiri, kita keluarkanlah kata-kata yang baik, penuh dengan sopan santun, yang sesuai ilmu yang kita pahami. Setelah itu tinggalkan ketika berbeda pendapat. Kemudian ketika kita melihat di sosial media ada orang yang mengatakan bid'ah finnar, ketika kita mau berkomentar atau membuat video kemudian menanggapi, keluarkanlah kata-kata penuh kata-kata sopan santun sehingga bisa tersentuh hatinya. Kemudian saya ingin menyampaikan kepada seluruh saudaraku supaya jangan kita terlalu terlena dengan semakin hari semakin dunia ini semakin canggih, sehingga kita terlena, sehingga kita terkadang tidak bisa melewati proses kehidupan ini di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingin menyampaikan kepada kita semua saudaraku agar kita jangan mudah terpancing ketika ada saudara kita yang suka mengatakan bid'ah finnar. Karena saya lihat memang ada, yaitu saudara kita yang suka mengatakan bid'ah finnar. Dan pernah suatu ketika saya melihat di sosial media, di dalam videonya mengatakan ada salah satu jamaah yang bertanya, kalau kunut bid'ah, kalau maulid bid'ah, berarti maid itu bid'ah, karena di zaman Rasulullah tidak ada maid. Apa yang dia jawab? Dia mengatakan, mampukah Rasulullah membuat maid? Kalau tidak mampu, tidak usah dibahas. Itulah jawabannya. Saya rasa itu adalah jawaban yang tidak baik. Itu jawaban yang akan membuat kita emosi. Tetapi jangan kita mudah terpancing, jangan kita emosi sehingga kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, karena itu akan membuat kita berdosa dan kita tidak menyadarinya. Dan saya ingin meluruskan supaya kita ini, khususnya kepada orang-orang awam, jangan mudah terpancing dengan orang-orang yang suka mengatakan seperti demikian, karena itu jawabannya saya ini sudah memancing emosi. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada maid, bukan berarti Rasulullah tidak mampu. Memang pada saat itu belum saatnya Allah Subhanahu Wa Taala mengadakan yang namanya teknologi, jadi belum ada namanya maid. Dan ketika kita ingin mengambil kesimpulan, kenapa pada saat itu belum ada yang dinamakan acara maulid ataukah acara yasinan setiap malam Jumat? Karena pada waktu itu Rasulullah masih ada. Iman-iman para sahabat masih kuat. Iman-iman para sahabat ini kuat karena melihat yang namanya melihat yaitu Rasulullah,
melihat daripada menyaksikan daripada turunnya wahyu, daripada menyaksikan daripada kekuasaan-kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, karena para sahabat berada di sekitar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Turunnya ayat ketika Rasulullah berbicara, karena setiap pembicaraan Rasulullah itulah yang dikatakan hadis. Jadi pada waktu itu iman para sahabat itu kuat, jadi belum ada yang dinamakan yang namanya seperti tadi maulid dan lain sebagainya. Jadi ketika kita ingin berbicara tentang masalah bid'ah, saya rasa kita ini sebagian banyak yaitu umat Islam, dan bisa dikata umat Islam umum melaksanakan yang namanya perbuatan bid'ah. Tapi karena bid'ah itu tidak bertentangan dengan syariat agama Islam, maka bisa dilaksanakan. Misalnya tarwih dengan berjamaah itu bid'ah karena tidak dilaksanakan oleh Nabi, tapi para sahabat Umar melaksanakannya, maka kita boleh melaksanakannya. Seperti misalnya tasbih tidak dilaksanakan oleh Nabi, bertasbih dengan memakai seperti yang kita pakai sekarang, tidak dilaksanakan oleh Nabi, tapi para sahabat ada yang melaksanakannya, yaitu menghitung biji-biji kerikil. Maka itu tidak ada masalah karena dilaksanakan oleh sahabat dan kita boleh melaksanakannya walaupun tidak dilaksanakan oleh Nabi. Umar salat witir sebelum tidur, Rasulullah salat witir setelah tidur. Jadi banyak yaitu bid'ah yang kita lakukan, namun tidak ada masalah karena ada sahabat yang melakukannya. Kemudian tidak, asalkan perbuatan baik itu dilakukan, asalkan tidak bertentangan dengan syariat agama Islam, boleh dilakukan. Jadi apa sebenarnya yang selalu ingin dipertengkarkan? Tidak ada masalah selama kita masih berada di rel agama Islam, selama kita masih di 4 mazhab. Kemudian ketika kita melakukan sesuatu langkah-langkah yang ada kaitannya dengan kebaikan, selama tidak bertentangan dengan syariat agama Islam, silahkan laksanakan. Jadi yang ketika saya ingin sampaikan kepada saudaraku, kenapa ada saudara kita ataukah ulama kita yang berpikir alangkah lebih baiknya ketika kita melakukan sesuatu cara, yaitu maulid, sehingga bisa mengumpulkan orang-orang di dalam masjid sehingga bisa mendengarkan kebesaran Allah, daripada lari di tempat maksiat, ada elektron, ada tempat-tempat hiburan. Itu akan merugikan dirinya ketika lari di tempat-tempat maksiat. Jadi adalah ulama kita yang berpikir alangkah lebih baiknya ketika kita memperingati hari kelahiran Rasulullah, kemudian kita berkumpul di masjid, maka itu alangkah lebih baik karena bisa berpengaruh kepada saudara-saudara kita sehingga ada lagi giat dan semangat untuk mentaati perintah Allah. Jadi seperti itu penjelasannya. Jadi jangan kita ini berpikir terlalu pendek, asalkan tidak bertentangan dengan syariat agama Islam dan kita masih berpegang ke 4 mazhab, silakan laksanakan. Kemudian ketika ada saudara-saudara kita yang suka mengatakan bid'ah finnar, tidak usah ditanggapi. Kita mengatakan di dalam hati, mungkin pemahamannya sampai di situ. Jadi ketika kita mempunyai daripada ilmu yang banyak ataukah menghafal beribu-ribu hadis, alangkah lebih baiknya ketika kita datang bersilaturahmi ke rumahnya orang-orang yang suka mengatakan bid'ah finnar untuk meluruskan sesuatu perbedaan. Kalau kita misalnya orang awam dan kita mau berkomentar di sosial media, alangkah lebih baiknya ketika kita berkomentar dengan penuh kata-kata, penuh dengan kata-kata sopan. Ketika kita ingin berkomentarlah dengan penuh kata-kata yang penuh dengan sopan santun, sehingga
tidak menimbulkan dosa, akan tetapi menimbulkan pahala. Itulah yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.